Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas tepuk tangannya. Jadi nek dikeploki itu kaya doro. Dikeploki kaya doro ketaan baru dicul dikeploki. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan suasana yang santai, marilah kegiatan ini kita ikuti dengan sersan, serius tapi juga santai gitu ya. Intinya bahwa anak-anak nanti diharapkan pasca kegiatan Pondok Ramadan ini tentunya memiliki nilai plus, nilai lebih, karena anak-anak pulang dengan mendapatkan sesuatu yang dimaksud di sini adalah ilmu. Ilmu yang kalian dapat selama kalian mengikuti Pondok Ramadan. Mulai tadi pagi tentunya dari Ustadz Huda sudah menyampaikan banyak hal dari dimensi religius keagamaan. Nah, kali ini cek. Baik, kali ini kita akan mencoba menyoroti puasa Ramadan dari sisi lain. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, kalau mulai kemarin Ustadz Nadir, Ustadz Huda, Ustadzah Uswatun dan lain sebagainya dari kalangan religius agama. Tapi kita akan mencoba mengkaji pendekatan Ramadan ini dari sisi kepekaan sosial. Namun lebih pasnya saya akan mencoba pendekatan ini dari sisi unsur budaya, dari unsur seni. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika agama bersanding dengan seni, maka di sini akan indah. Jadi kehidupan itu akan menjadi indah ketika agama itu bisa bersanding dengan seni. Kalau seni jauh dari agama, maka akan kehilangan syariat, akan kehilangan arah. Makanya antara seni dan agama dan seni harus bisa menyatu. Kita ambil contoh saja yang kita tempati ini adalah Baitullah, rumah Allah, masjid, sarana untuk beribadah khususnya bagi umat Islam. Tapi kita akan mencoba di sini banyak nuansa-nuansa seni. Di situ ada gambar tembok-tembok, ya di situ ada angin-angin dan sebagainya diubah menjadi sentuhan seni. Maka akan menjadi indah ketika sudah disentuh dengan seni yang indah. Kalian akan lebih kerasan, karena akan lebih nyaman masuk di dalam rumah Allah ini, maka akan terasa lebih nyaman. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba pendekatan bulan suci Ramadan ini, kita coba dari sisi budaya. Nah, akan menguak rahasia Allah. Kenapa Allah mewajibkan Ramadan ini? Kita akan coba pendekatan dari sisi budaya. Baik, anak-anak, apa yang tidak berpuasa, khususnya yang cowok laki-laki? Mudah-mudahan nanti yang tidak berpuasa diberikan kekuatan oleh Allah
ya, dibukakan hatinya untuk kembali melaksanakan puasa. Kalau yang cewek memang itu secara kodrati suatu saat ya terpaksa harus meninggalkan puasa, tapi nanti harus mengkodok, gitu ya. Oke, baik anak-anak, sebelumnya saya membawa sebuah media, dan nanti perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Kenapa saya membawa media ini? Karena catatan sejarah membuktikan bahwa media ini adalah ciptaan dari Sunan Kalijaga, dan kita ingat bahwa berkembangnya Islam di Nusantara itu adalah tidak terlepas dari peran dari para wali Songo. Salah satu diantaranya adalah Sunan Kalijaga yang menggunakan media ini untuk penyebaran ajaran Islam. Makanya sekalipun saya mencoba menguak pendekatan Ramadan dari sisi seni, saya pun masih coba untuk mensitir dari apa yang telah dilakukan oleh para wali. Nah, gitu ya. Oke. Baik, perhatikan baik-baik, ini sementara masih tertutup. Semuanya tahu bahwa ini adalah wayang, makanya saya tidak akan menanyakan bahwa ini apa wayang. Hanya yang saya tanyakan, tokoh yang saya bawa ini namanya siapa? Yang bisa menebak, saya kasih hadiah. Pertanyaannya ini bukan alat apa, yang jelas wayang. Cuman tokohnya nanti siapa setelah wajahnya saya buka. Hadiahnya 10.000 bebas, untuk yang cewek boleh, cowok boleh. Yang bisa silahkan angkat tangan. Oke. Siapa yang bisa? Tokohnya siapa? Tokohnya siapa? Kecuali dewan juri yang ada di luar. Kalau dewan juri ada di luar 100. Ya? Oke. Yang salah didenda nanti bayar saya 10.000. Baik ya, kita buka sama-sama. 3, 2, atau mungkin yang sudah tahu jawabannya silahkan angkat tangan, dan uangnya silahkan diambil gitu Pak. Silahkan angkat tangan. Jelas? Silahkan angkat tangan. 3, ya silahkan maju ke depan. Maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Oke. Ya. Maju. Catatan nih. Siapa ini? Rombolawe. Peter. Rombolawe. Macam-macam. 7B. Indrajit. Saya sekali masih belum. Angkat tangan lagi. Silakan. Lagi wes lagi. Ya, silakan ke sini. Maju ke depan. Asuman. Nah, lagi itu udah menarik. Pasti tadi gitu. Habis. 7F. Gatot Subroto. Gak apa-apa, jawaban bebas. Gatot Subroto, ya, Raden Gatot Subroto. Sayang, masih belum depan. Ya, silakan maju. Dari Iskandar Salasa kayak Gatot ya. Nama kelas ini. Amaga 7D. Amaga 7D. Kelas 7D. tokohnya adalah Arjuna. 100.
Status ya ini ya. Japri malah. Baik. Ini tak ada status ini. Arjuna. No. Kalau Kanjeng Sunan Kalijaga itu mensitir dari sebuah bahasa Arab yang katanya adalah Arjun Jannah. Artinya adalah surga. Kenapa saya mengambil tokoh ini? Karena tokoh ini sangat diidam-idamkan oleh terutama dalam golongan kaum hawa. Tokoh sosok yang gantengnya luar umum. Ya umum ya Bapak, ganteng ya. Orang umum. Tidak hanya ganteng, sakti, mandraguna. Ora pedas papak paluning pandai sisaning gurindo dibedil misil ditumbak lakak-lakak disukuk bengkong dikabruk petik nangis. Bukan hukum ya, sakti mandraguna. Dan alasannya kenapa saya Pak Markatam kok mengambil tokoh ini, alasannya apa? Karena sosok Arjuna ini adalah sosok tokoh ahli puasa, ahli poso. Nek ono basa pewayangan namanya topo broto, itu sama dengan puasa, menahan hawa nafsu, nutupi babahan hawa songo. Sekawan kang biningkas sajuga kang sini dikara mandeng pucak pucuk ing grana-grana gurusita. Ini ahli puasa, makanya sambungkan tokoh ini. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Siap nasi hadiah ya. Duit 10.000 kate anyar, ditukokno bakso mesti pentolnya gede. Tadi sudah terjawab, tokohnya adalah Arjuna. Iya, Arjuna. Dan biografinya ini adalah anak dari Dewi Kunti. Bapaknya Pandu Dewa Broto, aku enggak takon. Pandu Dewa Broto. Dan masuk dari keluarga Pandawa. Pertanyaannya di antara keluarga Pandawa yang jumlahnya 5, Arjuna termasuk yang nomor berapa? Maju ke depan dulu. Ya, sini. Caca 27. B. 3. Dan oke, nomor 3. Nomor 1-nya adalah Yudhistira. Nomor 2-nya adalah Bima. Nomor 3-nya Arjuna. Nomor 4 Nakula. Nomor 5 Satya. Anak-anak, ternyata Pandawa yang jumlahnya 5 itu adalah sangat sinkron sekali dengan agama Islam, yaitu apa? Yang jumlahnya 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, ditokohkan oleh yang Yudhistira. Makanya di dalam cerita pewayangan, Yudhistira itu kemana-mana selalu membawa jimat yang namanya Kalimo Soto. Itu oleh Kanjeng Sunan kemudian diterjemahkan menjadi 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat, ditokohkan tokoh yang kedua siapa? Bima.
Kenapa Bima? Karena Bima seorang tokoh yang sangat kuat, yang sangat besar, yang tenaganya luar biasa. Karena apa? Di dalam hidup di dunia ini, amalan nanti pertama kali yang dihisab oleh Allah tidak tanya kepada yang lain-lain. Pernahkah kamu menyumbang masjid? Pernahkah kamu ngasih amal ke pengemis dan sebagainya? Tidak. Yang ditanyakan apa? Sholat. Makanya sholat tokoh dalam Pandawa yang kedua itu dilambangkan oleh Bima, yang tubuhnya kuat, yang besar, yang luar biasa tenaganya. Makanya jangan sekali-sekali anak-anak untuk pernah meninggalkan sholat, terutama yang sholat 5 waktu. Ini tokoh yang ketiga, Arjuna. Ini zakat, artinya pendermawan. Dan nanti ini dalam kisah Arjuna ini adalah seorang satria yang ahli puasa, seneng topo broto. Pertanyaan yang ketiga, Arjuna tokoh yang ahli puasa yang nanti dipercaya untuk menurunkan raja yang sangat dikenal adil dan bijaksana, yang istilahnya itu adalah sosok Ratu Adil, pernah menerima wahyu. Pernah menerima wahyu. Apakah wahyu yang pernah diterimakan kepada Arjuna karena dia sudah berhasil menuntaskan di dalam puasa-puasa yang diperintahkan pada Arjuna? Silahkan angkat tangan. Apa nama wahyunya? Saya persilakan hadiahnya dulu, satu saja. Oke, nanti kalau tidak ada saya lipat gandakan. Apa nama wahyunya? Yang kemudian itu dijadikan lambang ajaran kepemimpinan. Ajaran kepemimpinan, karena ini menurunkan terah Ratu Adil. Ratu adalah raja. Oke, silahkan angkat tangan. Ada? Apa nama wahyunya? Silakan. Tidak ada pendamping? Nama wahyu yang pernah diterimakan ini yang akhirnya berpengaruh untuk menurunkan raja-raja. Ya. Ada? Oke. Sik browsing oh. Nggak kira nemu. Ya. Baik, pertanyaan tetap nanti akan saya ulang dan sambil saya ulas materinya, gitu ya. Baik, puasa Ramadan. Tentunya ini ada sejuta rahasia di balik itu. Kenapa Allah mewajibkan untuk kita berpuasa Ramadan, dan kenapa Allah memberikan 1 bulan penuh untuk kita melaksanakan puasa Ramadan. Dan kita tidak usah berkecil hati, karena mulai dari Kanjeng Nabi Adam alaihissalam sudah ada perintah untuk puasa, ya, untuk berpuasa. Karena diterangkan bahwa sebelum kita itu juga sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'alakum tattaqun. Makanya membentuk satu insan yang sempurna, tentunya sempurna di hadapan Allah, itu hanya karena derajat ketakwaan kita. Ada 2 dimensi. Satu dimensi vertikal, hablum minallah,
hubungan kita kepada Allah, yang ini akan diukur dengan derajat ketakwaan kita. Takwa kalau kita artikan secara sederhana adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Anak-anak, sebenarnya kalaupun bisa kita terjemahkan bahwa hidup ini hanya ada satu, melaksanakan perintah, yang kedua untuk meninggalkan larangan, hanya itu aja. Dan hidup adalah sebuah pilihan, ada dua jalan, jalan kebaikan fastabiqul khairat dan jalan untuk yang kemungkaran, jalan yang menuju surga atau jannatul naim, dan jalan yang menuju neraka. Anak-anak, tidak usah heran, kedua jalan ini kalau nampak secara kasat mata memang untuk jalan menuju surga itu adalah jalannya sangat licin, berliku-liku, penuh dengan perjuangan, jalannya terjal. Tidak usah heran kalau jalan menuju ke neraka, wah jalannya tol, enak, los, kendaraannya pakai Mercy Baby Benz yang terbaru tahun 2021. Wah luar biasa, baunya harum, dan anak-anak ketika mau naik di situ sudah disiapkan bidadari neraka, tapi bidadari neraka yang pakai rambut disemir merah, pakai baju ketat, kemudian sudah sampai ke sini. Kalian ditanya dengan suara yang mendesah, merdu, pelan, "Oke, mau kemana?" Langsung mobil dibukakan, blek. Mobilnya dibuka karena sudah AC-nya sudah luar biasa dingin, ditambah dengan parfumnya, parfum yang menyengat dan menggoda iman gitu ya. Sup. Langsung dipersilakan masuk, bleng, dijejeri karo bidadarinya tadi. Srep. Perintah kepada drivernya, "Oke, silakan, go." Cecek gas sepisan mau, wus. Mobil Mercy tahun 2021 langsung bus, langsung ke jurusan neraka sing paling disor dewi. Tapi kalau jalan menuju surga penuh dengan perjuangan. Ya salah satu diantaranya kita harus berpuasa, kita harus sholat, malam-malam harus bangun, ya, mata yang dalam kondisi itu perjuangan. Oke, nah jadi itu, ya, makanya hidup adalah sebuah pilihan dan diri kita sendiri yang menentukan pilihan itu. Tinggal mana yang kita pilih. Dan kaitannya dengan bulan suci Ramadan, satu bulan penuh yang diistilahkan di situ adalah bulan pembakaran, ya, bulan penempaan, bulan penggemblengan. Kalau ibaratnya itu adalah seorang ksatria dimasukkan ke dalam kawah condro, dimuko, digodok, dibakar. Artinya dibakar seluruh dosa-dosa kita, seluruh kesalahan-kesalahan kita selama 11 bulan dibakar di dalam bulan suci Ramadan. Dan diharapkan tidak hanya hablum minallah, kita, hubungan kita kepada Allah secara vertikal, juga penempaan kita dalam rangka membina hubungan kita sesama manusia, hablum minannas, hubungan kita secara vertikal. Sehingga di dalam agama pun juga peringatannya tegas. Rasulullah pernah mengajarkan dan mewanti-wanti kepada kita, kepada umatnya yang melaksanakan
ibadah bulan suci Ramadan berpuasa, janganlah nanti kalian seperti kaum yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar karena tidak bisa menjaga 4 perkara. Yang 4 perkara itu bukan karena dimensi kita vertikal, hablum minallahnya, tetapi hablum minan nas. Contoh yang pertama, orang yang berpuasa tidak boleh bohong atau harus berkata jujur supaya puasa kita tidak hangus pahalanya. Kenapa? Karena orang yang tidak jujur itu nanti akan memperburuk situasi. Hablum minan nas. Nah, siapapun ketika di situ dibohongi, didurhakai, kira-kira sakit hati apa enggak? Sakit hati apa enggak? Kalian kecewa enggak? Apalagi yang namanya cewek, kalau hanya di PHP. Mau apa mau nek di PHP? Mau apa mau nek di PHP? Makanya PHP orang yang berpuasa dan di situ yang menyampaikan PHP, maka akan tidak mendapatkan pahalanya puasa, tidak menepati apa yang disampaikan atau berkata bohong. Nah, ini dalam rangka menjaga hablum minan nas, supaya hubungan kita secara kemanusiaan, supaya kita betul dengan puasa suci Ramadan ini betul-betul bisa menjadi insan yang sempurna. Yang kedua, orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan haus dan lapar tidak akan mendapatkan pahalanya, yaitu orang yang mengadu domba atau hasud. Ono dandang dionekke kuntul, ono kuntul dionekke dandang, gitu ya. Hasud, adu domba. Jadi suka menghasut. Yang menghasut ini akhirnya menimbulkan permusuhan. Ketika terjadi permusuhan, maka hablum minan nasnya akan menjadi jelek atau kurang baik atau kurang harmonis. Persahabatan akan menjadi hancur karena adanya hasut atau adu domba. Dan yang ketiga, orang berpuasa yang tidak akan mendapatkan pahalanya, hanya mendapatkan haus dan lapar, yaitu orang yang suka rasan atau ghibah, gosip. Ingat anak-anak, sekarang ada rasan virtual. Harus ingat dan harus waspada. Lupa saya diam, tapi kue nyekel HP, dan HP itu untuk curhat, menyampaikan yang satu kepada yang lain, menyampaikan itu sama. Itu adalah sama. Diam tapi mengutak HP. Fungsinya dalam menyampaikan isu pancene, aku nggak seneng ambil iko pola ini sama. Ingat, ketika kita berpuasa, kita supaya berhati-hati, gitu ya. Daripada melaksanakan hal-hal yang kurang bermanfaat, lebih baik tidur. Tetapi tidur dengan niatan, sekarang tidur supaya nanti malam bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam. Atau sekarang tidur supaya nanti malam bisa tadarus dengan baik, dengan waktu yang agak lama, dengan membaca Al-Quran dengan yang lebih banyak lagi. Boleh, itu yang dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Kalau tidurnya dengan niatan aku tuh tidur benda kroso luwe, ya itu lain lagi. Oke. Jadi yang ketiga riba. Dan yang keempat, orang yang berpuasa dan nanti ibaratnya adalah di situ gabung, ibarat padi